Ye Chen sangat senang minum bersama orang lain. Meskipun Ye Chen dapat memanfaatkan mereka sampai batas tertentu, ada emosi yang pasti ada. Artinya, mereka memasuki gerbang Tiansu bersama dan melalui beberapa pertempuran dan penilaian bersama. Mereka pasti akan semakin dekat satu sama lain. Ini adalah tautan yang menghubungkan mereka bersama. Namun, hati Ye Chen juga sangat jelas, di bawah tautan semacam ini, orang-orang ini juga ingin bergantung pada Ye Chen untuk mencapai tujuan di antara mereka. Hanya saja mereka tidak saling berbicara. Jika mereka telah mencapai tujuan mereka, maka mereka tidak akan berarti. Setelah 3 putaran anggur, Ye Chen meninggalkan halaman dengan sedikit anggur. Saat ini, hari sudah senja, matahari terbenam, mewarnai sebagian besar langit, seluruh langit tampak cantik dan berwarna-warni. Ye Chen melihat ke barat bahwa sentuhan api membakar awan, matahari terbenam seperti darah, seluruh barat seperti tirai darah, muncul beberapa perasaan sunyi. Matahari terbenam, lelaki patah hati di akhir dunia. Ye Chen menggumamkan sebuah kalimat di mulutnya. Melihat pemandangan yang sunyi itu, dia tidak bisa tidak memikirkan anggota keluarganya di dunia. Ketika Ye Chen kembali ke gua, Wang Lu sedang menunggunya di gua. Wang Lu sedikit mengernyit ketika melihat Ye Chen kembali dengan sedikit anggur. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen minum begitu banyak anggur, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia melangkah maju dan berkata, saya telah menyampaikan berita itu kepada sesepuh hukum pidana. Ye Chen tampaknya tidak peduli dengan caranya, apa reaksi sesepuh hukum pidana itu. Wang Lu berkata, tidak ada reaksi, dan tampaknya tidak ada perbedaan dengan biasanya. Ye Chen, juga tidak dapat mendengar artinya, bertanya dengan ringan, apakah kamu akan berlari untuk mengatakan ini kepadaku? Wang Lu berkata, hari ini, Yin He memanggilku lagi, dan kemudian menegurku dan bertanya mengapa aku tidak melakukannya ketika kamu meninggalkan gerbang Tiansu. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Ye Chen bertanya, sudah kubilang, waktunya belum tepat, kata Wang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kenapa kau tidak bertarung dengannya? Aku tidak bodoh. Aku tidak akan mencabik-cabik mukaku dengannya sampai pertarungan itu tiba. Lagi pula, aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti yang menguntungkanku. Dengan cara ini, aku bisa memiliki modal untuk bertarung dengan Yin He. Wang Lu mencibir. Ye Chen berkata, sepertinya kau tidak sebodoh itu. Baiklah, aku akan berlatih. Kata Ye Chen, masuk ke dalam gua, lalu menutup gerbang batu. Wang Lu memperhatikan Ye Chen masuk, sekali lagi kilatan dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, Ye Chen, kau juga merupakan ancaman bagi hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan keberadaan apapun yang mengancam hidupku. Di sebuah kuil di gerbang Tiansu, sesepuh hukum pidana dan Tian Chengzi duduk bersama dan bermain catur. Sambil mengamati permainan catur, Tian Chengzi berkata sambil tersenyum, Lao Xing, mengapa kamu datang kepadaku untuk bermain catur dengan begitu santai hari ini? Sesepuh hukum pidana menjatuhkan catur hitam dan berkata dengan tenang, Yin He ingin menyerang Ye Chen. Mendengar ini, wajah Tian Chengzi bergerak sedikit sejenak, lalu dengan cepat menjadi tenang dan berkata, lalu. Kebenaran masalah ini masih harus diverifikasi, kata sesepuh hukum pidana. Siapa yang memberitahumu itu? Tanya Tian Chengzi. Wang Lu. Tian Chengzi membelai janggutnya yang panjang dan berkata sambil tersenyum, Yin He selalu menjadi putra kesayangan gerbang Tiansu. Sekarang seorang murid yang tampaknya lebih unggul darinya telah datang. Tentu saja, dia dianggap sebagai lawan. Tetapi dia memulainya dengan sangat cepat, yang di luar dugaanku. Tetua hukum pidana berkata, Yin He dan Ye Chen adalah murid langka dari Sekte Tiansu. Jika mereka tumbuh dewasa di masa depan, mereka pasti akan membawa kejayaan besar bagi Sekte Tiansu kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa memperlakukan mereka dengan santai saat ini. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan perisai tombak mereka. Tian Chengzi berkata sambil tersenyum, Lao Xing, setelah bertahun-tahun, apakah kamu tidak mengenal Yin He? Jika masalah ini dapat diselesaikan, maka Yin He tidak akan memulainya. Apa maksudmu? Ideku adalah meskipun keduanya disukai oleh surga, mereka harus berbagi beban. Itu tergantung pada siapa yang lebih kuat dan dapat menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Hanya pemenang seperti itu yang dapat sangat membantu saya di masa depan. Tian Chengzi berkata dengan santai. Apakah kamu tidak takut batu giok dan batu itu akan terbakar pada akhirnya? Tetua hukum pidana memandang Tian Chengzi. Jika demikian, itu berarti mereka tidak benar-benar disukai oleh surga. Melihat tetua hukum pidana, Tian Chengzi berkata, dilihat dari situasi saat ini, saya rasa Ye Chen tidak begitu mudah dihadapi. Tidakkah menurutmu aneh bahwa Wang Lu pada dasarnya melaporkan masalah ini? Apakah ini niat Wang Lu sendiri? Petik 2. Mendengarkan ucapan Tian Chengzi, tetua agung hukum pidana itu tampaknya telah memahami sesuatu dan berkata, sepertinya Yin He sedikit lebih rendah dari itu jika dia lebih licik daripada alam. Mari kita tunggu dan lihat siapa raja yang sebenarnya. Tian Chengzi bersikap santai dan riang. Dia sama sekali tidak mempedulikannya. Dia merasa sedang mengawasi. Dalam sekejap waktu, 1 bulan lagi telah berlalu. Ye Chen jarang meninggalkan gua akhir-akhir ini. Hampir semuanya berada di pintu yang tertutup.
Kadang-kadang, dia keluar untuk berkumpul dengan Yang Yun dan yang lainnya. Ye Chen sangat tertutup sehingga Yin He merasa sangat tertekan. Jika Ye Chen tidak keluar dari gerbang Tiansu, apa peluang Wang Lu? Apakah hanya menunggu? Terlebih lagi, Ye Chen pergi mencari Tian Chengzi sehari yang lalu. Menurut informasi yang Yin He dapatkan, Ye Chen menyelesaikan jilid kedua kitab suci Tiansu di bulan yang sama, dan menukar jilid ketiga dari Tian Chengzi. Mengerikan sekali berlatih satu jilid kitab suci dalam sebulan. Itu bisa digambarkan sebagai teror. Anda tahu, butuh lebih dari 2 bulan baginya untuk berlatih jilid kedua. Saat itu, Yin He juga dikenal sebagai jenius unik dari gerbang Tiansu sekali dalam 1000 tahun. Sekarang, dibandingkan dengan kecepatan Ye Chen, Yin He tiba-tiba merasa betapa konyolnya dia dipuji di awal. Kecepatan latihan Ye Chen yang mengerikan benar-benar membuat Yin He merasakan krisis besar. Jika dia terus melakukannya, posisinya di gerbang Tiansu pasti akan terpengaruh. Yin He memanggil Wang Lu lagi dan berkata dengan marah, "Sudah sebulan. Mengapa kamu belum mulai?" Wang Lu berkata dengan polos, "Kakak senior, bukannya aku tidak melakukannya, tapi aku benar-benar tidak bisa melakukannya." Gerbang Ye Chen tidak keluar 2 kali. Dia menunjuknya 2 kali sebulan, dan ada orang di sekitar. Bahkan jika aku ingin melakukannya, aku tidak punya kesempatan. Apa yang dikatakan Wang Lu juga benar. Yin He tahu semua ini, tetapi Yin He masih menunjuk hidung Wang Lu dan berkata, "Apakah kamu babi? Bukankah kamu menciptakan peluang tanpa peluang? Kapan ini akan berlanjut?" Wang Lu mencibir pada dirinya sendiri dan menciptakan peluang. "Menciptakan kesempatan bagimu untuk membunuhku. Kakak senior, aku akan mencoba yang terbaik." Di permukaan, Wang Lu patuh. "Jangan salahkan aku jika kamu tidak keberatan." Ya, Wang Lu segera mengangguk. Dia tidak ingin wajahnya benar-benar hancur dengan Yin He, dan selama periode waktu ini, dia sering minum dan mengobrol dengan beberapa saudara senior. Setelah 3 putaran minum, dia juga berpura-pura tidak sengaja mengatakan bahwa Yin He mungkin akan membunuh Ye Chen. Meskipun ada beberapa eufemisme, tetapi tidak ada seorang pun yang bodoh, mendengarkan semua yang didengar, hanya diam-diam. Sekali terbongkar, itu bukan hal yang kecil. Tujuan Wang Lu adalah untuk menyampaikan berita itu kepada lebih banyak orang, agar lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri. Setelah Yin He mengirim Wang Lu pergi, hatinya semakin tertekan. Matanya dipenuhi dengan rasa kehancuran. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika kamu mengandalkan Wang Lu, akan sulit untuk mencapai apapun. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri." Dalam masalah ini, tidak hanya 2 tetua yang menatap masalah ini, tetapi juga banyak murid yang menatapnya. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan tak terlihat antara Yin He dan Ye Chen. Dan pengasingan Ye Chen juga membuat banyak orang tidak bisa mengerti, tampaknya pertarungan tak terlihat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, Ye Chen tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Dia datang ke gerbang Tiansu terutama untuk meningkatkan kekuatannya, bukan untuk bertarung dengan babi Yin He. Ye Chen tidak peduli dengan nama murid pertama Sekte Tiansu. Dia hanya peduli kapan kekuatannya dapat ditingkatkan untuk meninggalkan rumah besar Tianan. Volume kedua kitab suci Ye Chen hanya memakan waktu 1 bulan. Apakah latihan ini terlalu cepat? Terlebih lagi, setelah berlatih 1 volume kitab suci, keseluruhan alam belum meningkat. Bagaimana situasinya? Setelah Ye Chen mengubah volume ketiga kitab suci, tetua itu berpikir dengan hati-hati, dan semakin dia berpikir, semakin aneh perasaannya. Bagi murid biasa, akan membutuhkan waktu lama untuk berlatih 1 volume kitab suci, dan kekuatan mereka akan meningkat sampai batas tertentu. Namun, Ye Chen sama sekali berbeda. Ini membuat Tian Chengzi merasa bahwa klasik Tiansu terlalu sederhana untuk Ye Chen. Begitu ide ini muncul, itu ditolak oleh Tian Chengzi. Meskipun gerbang Tiansu-nya bukan gerbang super besar, Tiansu Jing masih memiliki peran besar bagi seorang abadi sejati. Tidak sesederhana itu. Apakah orang ini mengatakan bahwa dia juga telah mempraktikkan kitab suci lainnya, dan sutra Tiansu hanyalah kedok? Tian Chengzi tiba-tiba memikirkan tentang asal-usul Ye Chen dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memunculkan ide seperti itu. Memikirkan hal ini, Tian Chengzi merasa bahwa Ye Chen semakin bingung. Hanya, selama itu tidak membahayakan gerbang Tiansuku. Tian Chengzi berpikir lama, tetapi akhirnya dia hanya mengelus jenggotnya yang panjang dan mendesah. 3 bulan kemudian, Ye Chen masih sangat rendah hati. Selama 3 bulan terakhir, dia keluar hampir sebulan sekali, dan tidak pernah meninggalkan gerbang Tiansu. Di antara 3 kali, 1 adalah untuk menukar kitab suci dalam jilid 4 Sutra Tiansu, dan 2 lainnya adalah untuk keluar dan berkumpul dengan Yang Yun dan yang lainnya, dan kemudian mereka terus tidak keluar dari gua. Ye Chen berlatih sangat keras, yang juga memberi Yin He semacam tekanan yang tidak terlihat. Ye Chen mengolah 1 jilid kitab suci hampir sebulan. Kecepatan ini benar-benar mengerikan. Dalam 3 bulan terakhir, kecepatan Ye Chen telah meningkat ke tingkat lain, mencapai tingkat ke-6 Zhenxian. Kecepatan latihan Ye Chen yang cepat telah sepenuhnya menarik perhatian gerbang Tiansu. Bahkan Master Gerbang Tiansu, Yuxuzi, yang belum pernah muncul sebelumnya, telah mengetahuinya.
Yuxuzi telah berada di pintu tertutup sepanjang waktu, hampir menyerahkan urusan gerbang Tiansu kepada beberapa tetua. Kali ini, begitu dia meninggalkan celah, dia mendengar berita Ye Chen dan sangat terkejut. 1 jilid kitab suci sebulan. Yuxuzi benar-benar tak terbayangkan, Anda tahu, mereka juga berlatih, Tiansu Jing, selangkah demi selangkah hingga mencapai kondisi saat ini. Tetua itu berkata sambil tersenyum masam, tidak apa-apa mengolah kitab suci dengan cepat, tetapi kecepatannya dalam meningkatkan alam tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan mengolah kitab suci. Saya telah mengolah 3 jilid. Sekarang tampaknya saya hanya memiliki 6 lapisan keabadian sejati. Alam belum ditingkatkan sebagaimana mestinya. Yuxuzi mengerutkan kening. Hanya ada 7 jilid di Tiansu Jing. Sekarang Ye Chen sedang mengolah jilid keempat. Secara umum, ketika mengolah jilid keempat, dia pasti telah mencapai alam makhluk surgawi. Ya, saya sedang memikirkannya. Untuk saat ini, dia akan mengolah jilid kelima. Tetua itu berkata dengan suara yang dalam. Yuxuzi mengangguk dan berkata, tidak ada yang salah dengan ini. Biarkan dia melambat untuk sementara waktu, dan biarkan dia mengolah jilid kelima ketika kekuatannya meningkat ke keabadian. Baru-baru ini, berita datang dari Gunung Nanyun bahwa ada reruntuhan medan perang yang tersisa selama periode kehancuran besar. Saya pikir kita bisa membiarkan para murid pergi untuk mengalaminya. Kata tetua itu. Yuxuzi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia benar-benar ingin melihat Ye Chen. Dia berkata, jika Ye Chen keluar dari gua, biarkan dia datang menemuiku. Ya, Tian Chengzi mengepalkan tinjunya. Di luar gua Ye Chen, Yang Yun ragu-ragu dan berjalan maju mundur beberapa kali, seolah-olah dia sedikit tidak yakin. Namun, dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata ke gerbang batu gua, kakak senior Ye, Yang Yun punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Di dalam gua, Ye Chen membuka matanya, kemudian berdiri dan berjalan keluar dari gua. Yang Yun sangat gembira melihat Ye Chen keluar. Adik seperguruan Yang, ada apa? Tanya Ye Chen. Yang Yun Lian berkata, baiklah. Ada reruntuhan kuno di Gunung Nanyun. Mungkin ada beberapa harta karun, jadi aku datang untuk memberitahu kakak seperguruan Ye. Situs kuno. Ye Chen bertanya dengan ragu, reruntuhan seperti apa? Yang Yun berkata, konon reruntuhan itu ditinggalkan selama periode kekecewaan besar. Di reruntuhan medan perang, beberapa orang sering mendapatkan beberapa harta karun atau barang bagus yang tertinggal. Beberapa orang bahkan menjadi terkenal karena kesempatan seperti itu. Ye Chen segera mengerti bahwa kehancuran besar terjadi tidak hanya di dunia manusia, tetapi juga di negeri dongeng dan dunia dewa. Oleh karena itu, ada sejumlah besar situs medan perang di negeri dongeng. Di dunia manusia, Ye Chen sudah tahu bahwa ada banyak hal baik di reruntuhan medan perang, dan juga beberapa tempat penting untuk mendapatkan kesempatan luar biasa. Karena tempat-tempat seperti itu muncul, dia tentu ingin melihatnya. Apakah kamu juga akan pergi ke Gunung Nanyun? Tanya Ye Chen. Yang Yun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, karena ada kesempatan seperti itu, wajar saja untuk pergi ke sana. Ye Chen berkata, meskipun akan ada beberapa hal baik di reruntuhan medan perang, ada juga risikonya. Kamu harus lebih berhati-hati. Apakah kamu tidak ingin pergi bersama kami? Yang Yun berkata tanpa diduga. Ye Chen berkata, aku mungkin harus pergi sedikit lebih lama, kamu pergi dulu. Baiklah, ayo pergi dulu. Yang Yun juga tidak terus bertanya apa, setelah memeluk Ye Chen, dia segera pergi. Ketika Yang Yun pergi, Mo Tianzu muncul di depan Ye Chen, dan berkata dengan nada datar, adik Ye, pintu itu terutama untuk menemuimu. Ye Chen segera mengerutkan kening, dia baru saja keluar dari gua, Mo Tianzu datang, tampaknya Mo Tianzu telah memperhatikan gerakannya sendiri. Terlebih lagi, kepala pintu itu yang menemuinya. Sejak dia datang ke gerbang Tianzu, dia belum melihat Yuxuzi yang terkenal di rumah besar Tianan. Ye Chen mengikuti Mo Tianzu ke aula utama gerbang Tianzu, dan kemudian datang ke ruang kerja Yuxuzi. Mo Tianzu hanya memberi isyarat kepada Ye Chen untuk masuk. Dia tidak berdiri di luar pintu dan tidak masuk. Ye Chen berjalan ke ruang belajar, dia melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah, duduk di tepi meja, menatap buku dengan serius. Ye Chen secara alami tahu bahwa pria parubaya itu pastilah kepala sekte Tianzu, Yuxuzi. Dia segera membuat upacara besar dan berkata, murid Ye Chen, saya telah melihat guru. Yuxuzi tahu Ye Chen akan datang. Dia mendengar kata-kata Ye Chen, meletakkan bukunya, lalu menatap Ye Chen dengan saksama dan berkata, apakah kamu Ye Chen? Ya, Ye Chen mengangguk. Yuxuzi berkata sambil tersenyum, ku dengar kau berlatih 1 jilid kitab suci sebulan, tetapi kekuatanmu belum meningkat. Bisakah kau memberitahuku mengapa ini terjadi? Hati Ye Chen sedikit tergerak, bagaimana dia harus mengatakan tentang masalah ini? Bisakah kau mengatakan bahwa kitab suci gerbang Tianzu terlalu lemah untuk membuatku menerobos? Ini pasti tidak berhasil. Jika kau berkata begitu, kau mencari kematian. Ketika aku kembali ke kepala sekte, aku ingin mengumpulkan banyak pengalaman. Setelah aku berlatih jilid keempat, aku akan berlatih 4 jilid pertama lagi, dan kemudian kondisi pikiran secara keseluruhan akan meningkat. Ye Chen berkata dengan ekspresi percaya diri. Mendengar jawaban Ye Chen, mata Yuxuzi sedikit cerah sejenak, yang merupakan jawaban yang sangat baru.
Dia tidak menerobos ranah berlatih 4 jilid, tetapi juga berlatih 4 jilid pertama lagi. Bagaimana cara berlatih? Kau sudah berlatih di kertas ujian sebelumnya. Apakah kau masih bisa mengerti setelah berlatih lagi? Tanya Yu Suzi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, setiap kitab suci memiliki perspektif kultivasi yang berbeda. Mungkin perspektif kultivasi saya saat ini berbeda dari pemimpin sekte atau orang lain, jadi saya belum meningkatkan ranah saya. Jika Anda mencoba memahami dari arah yang berbeda, Anda akan mendapatkan wawasan yang berbeda. Sama seperti setiap objek, bentuknya akan berbeda, dan begitu juga dengan praktiknya. Jika Anda berlatih dari satu arah, itu pasti tidak akan komprehensif. Mendengar ini, Yu Suzi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar pernyataan seperti itu. Bisakah kitab suci memiliki perasaan yang berbeda? Yu Suzi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Chen lagi. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa pernyataan seperti itu akan datang dari seseorang yang tampaknya belum cukup tua dan yang kekuatannya bahkan lebih rendah darinya. Namun, ada arah yang berbeda untuk kultivasi Yu Chen, tetapi itu bukan dorongan untuk berlatih lagi. Apakah Anda menemukan ide ini sendiri? Yu Suzi bertanya dengan ragu-ragu. Karena dia juga mendengar tentang situasi umum Ye Chen dari mulut Tian Chengxi. Ketika mendengar ide novel Ye Chen, dia tidak bisa tidak merasa bahwa Ye Chen mungkin memiliki masa depan yang hebat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pengalaman seperti itu ketika dia masih muda? Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini bukan ditemukan oleh murid, tetapi beberapa kata yang saya lihat dari beberapa buku kuno yang rusak secara kebetulan, jadi saya mencoba berlatih dan mendapatkan pengalaman ini. Yu Suzi menatap mata Ye Chen dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, pernyataan Ye Chen masih belum dapat sepenuhnya meyakinkan Yu Suzi, tetapi Yu Suzi tidak bermaksud untuk memecahkan kaserole dan menanyakan akhirnya. Dia berkata sambil tersenyum tipis, karena kamu memiliki ide di hatimu, kamu bisa melakukannya sesuai keinginanmu. Ya, Ye Chen mengangguk. Reruntuhan medan perang telah muncul di Gunung Nanyun. Kamu seharusnya tidak selalu diam dan pergi untuk berlatih. Yu Suzi berkata dengan santai. Ye Chen berkata, murid itu akan pergi. Yu Suzi, melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, pergi. Aku akan pergi. Ye Chen memberi hormat dan kemudian keluar dari ruang belajar Yu Suzi. Anak itu benar-benar sulit dilihat. Balai kota tidak begitu dalam. Yu Suzi menghela nafas. Dari percakapan dengan Ye Chen tadi, Ye Chen dapat menghadapinya dengan bebas tanpa rasa menahan diri. Ini sama sekali tidak seperti biksu biasa. Belum lagi seorang murid yang baru saja memasuki gerbang Tiansu selama beberapa bulan, bahkan seorang murid yang telah berada di gerbang Tiansu selama 1 atau 2 tahun, akan sangat gugup dan menahan diri ketika dia dipanggil oleh Yu Suzi karena takut mengatakan sesuatu yang salah. Tetapi Ye Chen tidak, dan itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dalam keadaan seperti itu, Ye Chen tidak bisa rendah hati atau sombong. Dengan sifat hati seperti itu, Yu Suzi dapat yakin bahwa Ye Chen benar-benar berbeda, belum lagi asal-usulnya yang luar biasa. Bahkan jika tidak ada yang istimewa tentang asal-usulnya, dia akan menjadi instrumen yang hebat di masa depan. Saya harap dia hanya seorang murid dengan asal-usul biasa. Kata-kata Yu Suzi yang ringan. Jika Ye Chen memiliki masa depan yang cerah, dia akan meninggalkan gerbang Tiansu cepat atau lambat. Jika Ye Chen benar-benar hanya orang biasa, maka akan ada orang hebat di Tiansumen di masa depan. Yu Suzi tidak dapat menahan diri untuk memikirkan Yin He, yang merupakan muridnya. Namun sebagai perbandingan, meskipun keduanya setara, dalam banyak hal, Yu Suzi merasa bahwa Yin He tidak setenang Ye Chen. Bahkan jika wilayah kekuasaannya tidak rendah di masa depan, dia akan dengan mudah pergi ke arah yang salah. Jika Yin He bisa setengah setenang Ye Chen, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi saya. Ada semacam kerumitan yang tak terlukiskan di hati Yu Suzi. Setelah Ye Chen meninggalkan ruang belajar Yu Suzi, dia juga merasa sedikit lega. Dia juga merasa bahwa Yu Suzi bukanlah orang yang sederhana. Dia bisa dianggap sebagai tokoh. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi kepala sekte pertama di kediaman Tianan. Karena kata-kata itu sudah diucapkan, kita harus meningkatkan beberapa level dalam waktu singkat, dan level terendah harus ditingkatkan ke level ke-9 Sensian. Ye Chen berpikir dalam hatinya. Dia berkata kepada Yu Suzi bahwa dia telah mengumpulkan banyak uang dan harus melakukannya saat itu. Kalau tidak, dia akan ditebak oleh Yu Suzi, dan kemudian dia akan bingung. Ketika Ye Chen bersiap untuk meninggalkan aula, Yin He baru saja datang ke depannya. Mereka saling berhadapan dengan cara yang sempit. Dengan senyum di bibirnya, Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, aku pernah bertemu denganmu, saudara seperguruan. Yin He juga penuh dengan senyum, berkata, sangat jarang bertemu dengan saudara seperguruan muda ya sekali. Bagaimana kamu bisa datang ke sini hari ini? Kepala sekolah ingin bertemu denganku, kalau tidak aku tidak berani main-main di sini. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ketika Yin He mendengar bahwa Yu Suzi memanggil Ye Chen untuk datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit, tetapi segera pulih dan berkata, tempat ini benar-benar tidak semua orang bisa datang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kakak senior berkata begitu. Yin He memiliki duri dalam kata-katanya.
Dia ingin menusuk Ye Chen, tetapi Ye Chen sepenuhnya mengikutinya. Yin He merasa bahwa dia telah meninju kapas, dan tidak berpengaruh sama sekali. Yin He berkata sambil tersenyum kering, ada lokasi medan perang di Gunung Nanyun. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Tentu saja, ini kesempatan langka. Mungkin akan ada petualangan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Yin He berkata, baiklah, saya doakan semoga berhasil. Jika kamu memanfaatkan kata-kata baikmu, kamu tidak akan mengganggunya. Selamat tinggal. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan berbalik. Mata Yin He berbinar dingin, mulutnya mengeluarkan dengungan pelan, lalu menoleh ke ruang kerja Yu Suzi. Ini sepertinya pertemuan kedua antara Ye Chen dan Yin He. Pertemuan pertama terjadi pada hari ulang tahun Yin He, dan pelayan itu tidak pernah bertemu lagi. Namun, persaingan di antara mereka tidak pernah berhenti. Hari ini adalah konfrontasi. Dalam menghadapi lawan seperti Yin He, Ye Chen tidak memperhatikan Yin He kecuali ada sedikit perbedaan kekuatan. Jika kekuatannya hampir sama, Ye Chen punya banyak cara untuk mempermainkan Yin He. Bahkan sekarang perbedaan kekuatannya begitu besar, Ye Chen juga pasti akan mempermainkan Yin He sampai mati. Ye Chen kembali ke gua, lalu menutup diri selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, Ye Chen keluar dari gua dan meninggalkan gerbang Tiansu untuk pergi ke lokasi pertempuran Gunung Nanyun. Saat Ye Chen meninggalkan gerbang Tiansu, Yin He telah mendapat berita. Dia berdiri di gunungnya sendiri dan berdiri dengan tangan negatif, menatap seluruh dunia, mulutnya sedikit terangkat, matanya memancarkan cahaya dingin dengan niat membunuh. Ye Chen, hargai hidup kecilmu yang tersisa. Di Aula Tiansu, Yu Suzi duduk di singgasana pemimpin gerbang. Tian Chengzi dan Xing Yun, tetua agung hukum pidana, berdiri di sisi kiri dan kanan aula. Tian Chengzi berkata, Ye Chen telah meninggalkan gerbang Tiansu, dan Yin He juga pergi ke Gunung Nanyun tadi. Yu Suzi mengangguk sedikit, dan Xing Yun berkata dengan sedikit khawatir, kepala sekolah, Yin He dan Ye Chen adalah pemimpin langka gerbang Tiansu. Kehilangan salah satu dari mereka adalah kehilangan yang besar. Tidak peduli siapa mereka, mereka harus menghadapi semua jenis bahaya. Jika mereka tidak dapat menyingkirkan bahaya, mereka hanya akan dihancurkan dalam bahaya, yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah yang terbaik dan tidak dapat dihindari untuk melenyapkan mereka. Hanya mereka yang mampu bertahan hidup melalui berbagai risiko yang akan menjadi orang yang benar-benar kuat di masa depan. Ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang selamat, masa depan akan menjadi andalan gerbang Tiansu di masa depan. Ketika Tian Chengzi dan Xing Yun mendengar ini, mereka semua setuju bahwa dunia ini sangat kejam. Bagaimana dengan kejeniusan? Jika Anda tidak dapat bertahan hidup dalam bahaya, yang disebut jenius tidak sebaik orang biasa. Tetapi perhatikan baik-baik setiap gerakan mereka, aku ingin melihat cara apa yang mereka gunakan untuk menghadapi satu sama lain, terutama Ye Chen. Saat ini, Ye Chen tidak dominan dalam aspek apapun. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana dia akan menghadapi Yin He. Kata Yu Suzi. Ya, Tian Chengzi mengangguk. Setelah Ye Chen meninggalkan gerbang Tiansu, dia tidak ingin dicegat oleh Yin He sebelum dia tiba di Gunung Nanyun. Oleh karena itu, begitu dia meninggalkan gerbang Tiansu, dia memisahkan dua tubuh yang terpisah. Ye Chen pergi ke tiga arah, tidak memberi Yin He kesempatan. Sebenarnya, Yin He tidak ingin membunuh Ye Chen di jalan karena dia pikir itu terlalu menantang. Selama Ye Chen meninggalkan gerbang Tiansu, dia bisa membunuh Ye Chen dengan mudah. Terlebih lagi, dia tidak ingin membunuh Ye Chen begitu saja. Dia ingin membunuh Ye Chen di depan umum, tidak hanya untuk menyingkirkan Ye Chen, tetapi juga untuk membunuh Ye Chen secara alami, sehingga semua murid sekte Tiansu dan semua orang tahu bahwa dia adalah satu-satunya jenius Tiansu. Gerbang, dan tak seorang pun dapat menggoyahkannya. Dan akhir hayat Ye Chen berdoa untuk efek jera yang paling dahsyat, dan menjadi batu loncatan di jalannya menuju kesuksesan. Ye Chen pergi jauh-jauh ke Gunung Nanyun. Setelah 3 hari, ia akhirnya tiba di Gunung Nanyun. Pada saat ini, ada banyak biksu yang telah berlatih sebelumnya di Gunung Nanyun. Selain para murid gerbang Tiansu, 4 pasukan lainnya juga bergegas ke Gunung Nanyun. Di langit di atas puncak gunung di Gunung Nanyun, ada pusaran besar, yang terus berputar, dan reruntuhan medan perang yang muncul berada di pusaran itu. Meskipun lokasi medan perang telah ditemukan selama beberapa hari, masih ada aliran orang yang tak berujung bergegas ke lokasi medan perang dan memasuki lokasi medan perang satu demi satu. Mengenai jumlah orang yang masuk, sulit untuk dihitung. Tetapi hanya ada satu hal, kekuatan tertinggi dari orang-orang yang memasuki reruntuhan medan perang hanyalah makhluk surgawi, dan semuanya adalah orang muda. Tidak ada Xuanxian yang campur tangan. Ini tampaknya merupakan pemahaman diam-diam antara kekuatan utama. Setelah Ye Chen datang ke sini, dia langsung memasuki pusaran air, dan segera setelah Ye Chen masuk, 2 orang yang mengenakan pakaian murid sekte Tiansu juga masuk. Setelah Ye Chen memasuki pusaran, seluruh ruang terdistorsi, seolah-olah dia telah memasuki terowongan ruang waktu, dan kemudian dia muncul di dunia yang penuh dengan reruntuhan. Dunia ini agak gelap, seperti hari hujan, diselimuti semacam kabut, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Negeri peri adalah negeri peri. Meskipun itu adalah warisan dari medan perang,
setelah bertahun-tahun, tempat itu masih dipenuhi dengan roh jahat yang tak terhapuskan. Ye Chen segera mengerti dari mana perasaan ini berasal. Menghadapi reruntuhan di depannya, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan pengalaman pertamanya di medan perang ketika dia berada di dunia manusia. Dia mendapat banyak kesempatan dari sana, dan kemudian dia mengambil langkah untuk menghadapi seluruh 4 alam bawah selangkah demi selangkah. Sekarang, setelah dia naik ke negeri peri, dia datang ke medan perang seperti itu dan mulai menghadapi seluruh negeri peri. Segala sesuatunya selalu begitu mirip. Ye Chen tersenyum pahit, dan kemudian pergi ke kejauhan. Situs medan perang ini sangat besar, lebih besar dari situs lain manapun di dunia manusia. Dia percaya bahwa beberapa reruntuhan di depannya telah dibalikkan oleh banyak orang. Pasti tidak ada yang berguna yang tertinggal. Ini bahkan lebih sulit bagi Ye Chen. Kita tidak bisa membiarkannya lepas dari pandangan kita. Ketika saudara seperguruan datang, orang ini akan mati. Bersama Ye Chen, kedua murid itu mengikuti Ye Chen dan mengawasi setiap gerakan Ye Chen. Bertarung melawan kakak seperguruan adalah jalan buntu, dan kita pasti akan mendapatkan pahala dari kakak seperguruan. Salah satu dari mereka berkata dengan seringai di wajahnya. Di suatu tempat di reruntuhan medan perang, berdiri sebuah bangunan tua, yang terawat baik. Hanya ada beberapa bekas dan retakan yang ditinggalkan oleh pertempuran. Di depan bangunan ini, ada sekitar 10 orang berkumpul dan dibagi menjadi 3 kubu. Ketiga kubu saling menatap dan mengeluarkan napas. Tampaknya ada kemungkinan pertarungan kapan saja. Dingin sekali di musim gugur. Kau tidak ingin memakan semuanya sendirian di gedung ini. Suara dingin terdengar dari hati pedang dan alis pedang. Leng Qiuhan berdiri di depan gedung, tampak dingin dan bersenandung. Benda-benda di gedung ini adalah benda pertama yang kutemukan. Bahkan jika aku menelannya sendiri, apa yang bisa kulakukan? Itu tergantung pada apakah kau memiliki seluruh kemampuan untuk mengambilnya dari kami sendiri. Mata Jin Wuye memancarkan sedikit warna dingin yin, berkata, napas seluruh tubuh meledak dalam sekejap, ke tangan dingin musim gugur yang dingin. Seluruh tubuh Yu Jianxin juga memancarkan cahaya pedang, dan dia menyerbu ke depan menuju dinginnya musim gugur yang dingin. Cahaya pedang menyapu, sangat dingin dan membunuh. Wajah dingin musim gugur yang dingin Jin Wuye dan Yu Jianxin, alis berkerut bersama, merasakan tekanan. Kekuatan Yu Jianxin dan Jin Wuye hampir sama dengan dia. Tidak mungkin menang melawan 2 orang, bahkan 1 orang. Oleh karena itu, pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Kakak senior, kita tidak bisa melawan mereka. Lebih baik kita mundur ke gedung ini. Seorang murid Gunung Qingcheng melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera berkata. Leng Qiuhan mengangguk pelan, jika benar-benar memukulnya dengan keras, pasti akan menderita kerugian besar, jadi segera, dia berteriak, masuk kembali. Setelah berkata, Leng Qiuhan menendang kakinya, tubuhnya berlari kembali, kedua murid itu juga bergegas ke gedung. Ketika kamu memasuki gedung, kamu adalah kura-kura dalam toples. Itu bodoh. Jin Wuli mencibir, kakak Jin, bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk membunuh Leng Qiuhan dan membagi isinya secara merata? Yu Jianxin tersenyum. Jin Wuli tertawa terbahak-bahak, bagus, jika bisa membunuh Leng Qiuhan, kali ini semua dianggap tidak ada yang datang. Musim gugur yang dingin, kau akan mati hari ini. Yu Jianxin mencibir, seolah-olah dia telah melihat musim gugur yang dingin di tanah. Leng Qiuhan dan 2 murid Gunung Qingcheng mundur ke dalam gedung. Gedung itu setinggi 3 lantai. Ada kilatan cahaya di lantai 3, yang merupakan salah satu alasan perkelahian mereka. Leng Qiuhan tidak memperhatikan kata-kata Yu Jianxin dan Jin Wuye, dan langsung menuju ke lantai 3 bersama 2 murid. Memasuki lantai 3, Leng Qiuhan dan 2 murid juga terkejut. Yang bersinar di lantai 3 adalah pedang panjang. Pedang itu sangat sederhana, tetapi saat ini mekar dengan cahaya biru. Ada rune yang berkedip di atasnya, seolah-olah akan hidup kembali. Itu memang harta karun, salah satu murid berkata dengan gembira. Leng Qiuhan melangkah maju dan meraih gagang pedang. Pedang itu berdengung dan bergetar, tetapi dia tidak bertarung untuk tangan Leng Qiuhan. Leng Qiuhan merasakan napas dari zaman kuno dari pedang ini dalam sekejap. Ketika mereka memegang pedang panjang, kekuatannya 2 kali lipat dari pedang dingin. Dengan pedang ini, bahkan dalam menghadapi upaya bersama Yu Jianxin dan Jin Wuye, aku sama sekali tidak takut. Hati Leng Qiuhan yang dingin dipenuhi dengan keyakinan. Musim gugur yang dingin, mati. Pada saat ini, Yu Jianxin dan Jin Wuye telah bergegas maju. Mata Leng Qiuhan dingin, memegang pedang biru panjang, menghadap Yu Jianxin dan Jin Wuye tanpa rasa takut, dia berkata dengan suara dingin, karena kalian berdua mencari kematian, aku akan membantu kalian hari ini. Jin Wuye dan Yu Jianxin melihat pedang biru di tangan Leng Qiuhan, dan mata mereka juga cerah. Secara alami, mereka mengerti bahwa pedang itu adalah harta yang memancarkan cahaya sebelumnya. Kau sendiri ingin membunuh kami. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Yu Jianxin mencibir, kata Leng Qiuhan dingin, kalau begitu aku akan memberitahumu. Petik 2, kata Leng Qiuhan dingin juga tidak lagi omong kosong, memegang pedang biru panjang, menuju pedang kekaisaran di masa lalu. Dibandingkan denganku, kau masih jauh di belakang. Yu Jian dalam hati meremehkan jalannya. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu.
Leng Qiuhan dingin mencibir. Wajah Yu Jianxin mendung dan dingin. Pedang itu segera keluar dari sarungnya dan berubah menjadi cahaya perak, membunuh Leng Qiuhan. Leng Qiuhan mengubah kekuatan abadi dan mengembun pada pedang biru tua. Cahaya pedang biru tua lebih intens. Pada saat cahaya perak, Leng Qiuhan mengayunkan pedang dan menebasnya, dan kedua pedang itu bertabrakan. Ketika suara bang terdengar, pedang di jantung pedang terbang terbalik. Retakan muncul di tubuh pedang, dan cahayanya hilang. Wajah Yu Jian berubah, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini, dan hampir menyedihkan. Leng Qiuhan tidak menyangka bahwa pedang biru itu begitu kuat sehingga hampir mematahkan pedang dengan jantung pedang. Pedang dengan jantung pedang itu juga terbang seperti pedang. Tidak mudah untuk menggoresnya. Namun, faktanya adalah bahwa pedang di jantung pedang itu penuh dengan retakan, yang tidak ada bedanya dengan dibuang. Wajah Yu Jianxin sangat dingin, dan wajah Jin Wuye di satu sisi juga sedikit berubah. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan pedang biru di tangan Leng Qiuhan. Karena itulah dia bahkan lebih membangkitkan keinginan untuk bertarung. Jika tidak cukup ganas, maka begitu banyak upaya untuk merebut apa. Pada saat mematahkan pedang di jantung pedang kekaisaran, Jin Wuye mengulurkannya. Dengan tarikan tangannya, tombak emas muncul di tangannya dan menusuknya ke arah musim gugur yang dingin. Tombak emas itu langsung berubah menjadi cahaya keemasan, seperti kilatan petir, tersapu oleh angin dan petir, dengan peluang membunuh yang kuat, yang tidak dapat diremehkan. Pada saat ini, hati Yu Jian meraung, dan ekspresinya ganas dan marah. Tanpa senjata, dia bergegas ke musim gugur yang dingin dengan tangan kosong, dan roh abadinya berubah menjadi ki pedang, yang mengembun menjadi pedang besar dan menebasnya. Yang dibudidayakan oleh Villa Tianjian adalah kendo. Bahkan jika Anda tidak memiliki pedang di tangan Anda dapat membunuh orang dengan pedang kapan saja dan di mana saja. Leng Qiuhan masih merasakan tekanan ketika menghadapi serangan gabungan Jin Wuye dan Yu Jianxin. Kekuatan abadinya terus-menerus mengembun pada pedang biru tua itu. Ketika pedang itu diayunkan, itu bertabrakan dengan senjata panjang Jin Wuye dalam sekejap. Bang! Sebuah suara yang jelas datang, dan makna mendalam dari musim gugur yang dingin tiba-tiba melintas. Tidak peduli apa hasil akhirnya, pedang lain diayunkan, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, cahaya biru tua bertabrakan dengan pedang yang terkondensasi dari hati pedang kekaisaran. Cahaya biru tua itu mekar, sangat menyilaukan. Ada retakan yang dalam pada tombak Jin Wuye, dan roh pedang yang terkondensasi dari jantung pedang kekaisaran runtuh dalam sekejap, yang sama sekali tidak mampu menahan serangan pedang biru tua itu. Dalam kasus kekuatan yang hampir sama, dinginnya musim gugur yang dingin dengan pedang biru tua itu jelas menempati keunggulan absolut. Yu Jianxin dan Jin Wuye sama-sama terlihat jelek. Dilihat dari pertarungan tadi, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin bukan lawan Leng Qiuhan, dan jika mereka terus bertarung, mereka tidak akan memiliki keyakinan untuk menang. Keduanya saling memandang dan melihat makna mundur dari mata masing-masing. Hangatnya musim gugur yang dingin, kamu tidak akan berpuas diri terlalu dini. Jika kamu tidak bersalah, kamu akan bersenang-senang. Yu Jian mencibir. Jin Wuye juga berkata dengan nada suram, biarlah kau bangga dulu, nanti, kau akan siap menangis. Setelah selesai, mereka segera melangkah mundur. Mata Leng Qiuhan yang dingin memancarkan niat membunuh, nada dinginnya sangat ekstrim, tubuhnya dengan cepat mengejar, mengayunkan pedang biru, tanpa ragu menebas jantung pedang kekaisaran. Leng Qiuhan yang dingin berada di bawah gagasan membunuh, kesempatan membunuh bergulir, diselimuti jantung pedang kekaisaran. Hati Yu Jian sangat mengagumkan. Dia mendongak ke langit dan meraung. Cahaya pedang melesat keluar dari langit. Dengan sentuhan darah, cahaya itu bertabrakan dengan cahaya pedang dingin dan dingin musim gugur. Ledakan, pada saat yang sama, jantung pedang telah melarikan diri. Mata Leng Qiuhan bersinar, dan dia tidak mengejarnya lagi. Namun, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Jika dia mendapatkan harta karun itu, dia mungkin akan diawasi oleh beberapa orang. Pada saat itu akan menjadi dosa sejati. Mata Leng Qiuhan tertuju pada pedang biru. Dia belum sempat memeriksa dengan saksama sejumlah besar pedang. Saat ini, dia melihat ada retakan yang sangat kecil pada pedang itu, yang menembus seluruh badan pedang. Ternyata pedang ini juga patah. Sepertinya jika sudah lengkap, kekuatannya pasti tidak akan seperti ini. Pedang barusan pasti akan menghancurkan pedang di jantung pedang. Leng Qiuhan merasa sedikit menyesal. Kemudian, dia mengambil pedangnya dan berkata kepada dua murid Gunung Qingcheng, kamu dan aku dipisahkan, sehingga kalian bisa lebih aman. Setelah berkata, Leng Qiuhan juga tidak menunggu mereka berbicara, tubuhnya berkedip, meninggalkan gedung. Setelah Jin Wuye dan Yu Jianxin melarikan diri, mereka berdua tidak mau. Baru saja mereka melihat kekuatan pedang biru tua di tangan Leng Qiuhan. Di alam yang sama, jika ada yang memiliki pedang biru tua, itu pasti memiliki keunggulan absolut. Dalam kasus pertarungan sendirian, mudah untuk saling membunuh. Yu Jian adalah tuan muda dari Villa Gunung Tianjian. Semua orang tahu betapa terobsesinya dia dengan pedang. Sekarang ada pedang abadi yang luar biasa. Secara alami, dia tidak akan menyerah. Dingin di musim gugur. Aku akan membiarkanmu merawat pedang itu untuk sementara waktu, dan aku akan membiarkanmu mengembalikannya dengan kedua tangan.
Cahaya dingin di matanya berkelap-kelip di hati Yu Jian, yang sangat berbahaya. Saat ini, Ye Chen telah terbang di reruntuhan medan perang untuk waktu yang lama. Ketika dia tiba di reruntuhan yang sangat besar, melihat reruntuhan yang penuh dengan rasa kuno, Ye Chen dapat membayangkan kengerian pertempuran di awal. Di beberapa tempat, ada selokan yang tak terduga yang dipotong oleh ki pedang, dan jejak besar pria kuat ini dengan satu pukulan dan satu telapak tangan. Beberapa gunung runtuh lebih dari setengahnya, dan setengahnya yang tersisa masih memiliki setengah sidik jari di atasnya. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini, pasti telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ye Chen perlahan-lahan mencari harta karun di reruntuhan. Mendapatkan harta karun di reruntuhan medan perang kuno seperti itu adalah masalah keberuntungan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin mengambilnya secara acak. Jika Anda tidak beruntung, Anda mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika Anda menggali 3 kaki. Setelah mencari beberapa saat, Ye Chen sedikit mengernyit, dan kemudian tubuhnya dengan cepat berkedip, dan sosok itu segera menghilang di tempatnya. Setelah beberapa hari, murid Ming Ye Chen tidak muncul. Mengapa kedua murid itu muncul? Mengapa kamu mengikutiku? Pada saat ini, ada suara dingin di belakang mereka. Wajah kedua murid Tiansu berubah, dan Ye Chen menemukan keberadaan mereka. Kami mengikutimu. Sungguh lelucon. Salah satu murid berjubah biru bersenandung. Ye Chen berkata dengan dingin, akan lebih baik jika kita tidak mengikutiku. Kita semua adalah saudara di sekolah yang sama. Ketika kita keluar, kita harus saling menjaga satu sama lain. Apakah kedua saudara itu mengatakan itu benar? Apa yang kamu katakan adalah bahwa kita semua dari sekolah yang sama. Tentu saja, kita harus saling menjaga. Sekarang kita perlu menjaga satu hal. Murid lain berpakaian putih tersenyum penuh arti. Ye Chen melihat senyum seperti itu dan bertanya, bagaimana kamu ingin aku menjaganya? Murid berpakaian putih berkata, dikatakan bahwa kamu dapat mengeluarkan cairan abadi sebelum dia memasuki gerbang Tiansu. Aku tidak tahu apakah dia masih dapat mengeluarkan cairan abadi sekarang. Tentu saja, hal baik semacam ini harus dibagikan kepada semua orang. Mendengar ini, murid berjubah biru juga menunjukkan senyum licik dan berkata, kita tidak membutuhkan lebih banyak. Labu saja sudah cukup. Aku yakin saudara seperguruan muda Ye tidak akan menolak. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak akan menolak, tetapi premisnya adalah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Ketika kedua murid itu mendengar ucapan itu dan melihat senyum Ye Chen, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, dan kemudian kemarahan muncul di hati mereka. Apa maksudmu? Apakah kamu belum ingin memberikannya? Murid berpakaian putih itu berkata dengan dingin. Ye Chen menggoyangkan jari telunjuknya selama liburan musim panas dan berkata, tidak, orang-orang yang bisa mendapatkan cairan abadi milikku adalah mereka yang aku kagumi atau mereka yang mengalahkanku. Jika keduanya tidak benar, aku minta maaf. Aku tidak ingin mengambil setetes cairan abadi dariku. Mendengar ini, murid berjubah biru itu mencibir dengan nada menghina, bukankah mudah untuk mengalahkanmu? Ketika aku melakukannya, itu tidak semudah memukulmu. Kamu akan sengsara. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku juga ingin tahu seberapa sengsaranya aku nanti. Aku pikir kamu pantas untuk dipukuli. Kalau begitu, kami tidak akan keberatan. Murid berjubah biru itu mendengus dingin, dan kekuatan abadi melonjak keluar, dan bergegas menuju Ye Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, murid berpakaian putih itu juga bergerak pada saat ini. Mereka sama sekali tidak mengenal seorang pria sejati. Tujuan mereka adalah membuat Ye Chen sengsara. Senyum di wajah Ye Chen masih sama. Ketika murid berjubah biru dan murid berjubah putih hendak menyerang, Ye Chen menggunakan satu napas untuk mengubah Sanxing menjadi 3 Ye Chen, yang membuat murid berjubah putih dan biru terkejut. Apakah menurutmu 2 lawan 1 adalah peluang menang 100%? Hanya saja kamu salah. Sekarang menjadi 3 lawan 1. Ye Chen mencibir, dan 3 tubuh yang terpisah langsung dikelilingi oleh murid berjubah putih dan biru. Bagaimana mungkin? Apa artinya ini? Wajah murid berbaju putih menunjukkan ekspresi ngeri. Murid berjubah biru berkata, 2 dari mereka pasti hanya kedok. Tidak ada kekuatan serangan. Seseorang tidak dapat memisahkan 2 karakter penyerang. Murid berbaju putih juga setuju dengan kalimat ini, jadi dia hampir mengabaikan 2 tubuh Ye Chen yang terpisah dan bergegas menuju tubuh asli Ye Chen. 2 tubuh yang terpisah itu bergegas maju. Kedua murid itu mendengus dan ingin dihancurkan. Namun, pada saat tabrakan, mereka tidak menyangka demikian. Kekuatan dahsyat itu membuat tubuh mereka terhuyung mundur dan hampir mengalami kerugian besar. Serangan yang dahsyat sekali, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Murid berpakaian putih itu ketakutan. Di mana orang ini mempelajari keterampilan ini? Murid berjubah biru itu juga terkejut. Ketika mereka terkejut, 3 Ye Chen menyerang pada saat yang sama, dan momentum setiap pagi daun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika hukum jalan kaisar mulai berlaku, momentum 3 raja yang datang ke dunia itu bergejolak, menutupi para murid yang mengenakan jubah putih dan biru. Pada saat ini, wajah mereka berubah drastis, seolah-olah mereka sedang menghadapi 3 gunung yang tak tergoyahkan. Ketiga Ye Chen melakukan Dao Tian Kuan Kaisar pada saat yang sama, dan kekuatan yang dahsyat pun datang.
Murid-murid berjubah putih dan biru semuanya mengerahkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan kekuatan yang paling dahsyat guna menahan serangan dahsyat Ye Chen. Bang! Ketiga gunung itu runtuh seperti ini, dan murid-murid berjubah putih dan biru terbang keluar dengan tubuh mereka, batuk seteguk darah. Keduanya tidak dapat dipercaya. Melihat Ye Chen, mereka berdua gagal total bersama-sama. Itu benar-benar mengejutkan dan tidak terduga. Sepertinya kamu tidak akan mendapatkan ramuanku. Tubuh Ye Chen menghilang, dengan senyum sinis di wajahnya. Jangan berpuas diri murid Bai Nudao. Wajah Ye Chen langsung tenggelam. Seluruh orang itu begitu dingin sehingga murid-murid berjubah putih dan biru itu terkejut. Tiba-tiba, rasa takut muncul di hatinya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kali ini aku hanya memberimu peringatan. Jika kamu tidak tahu bagaimana menahan diri, maka tunggu orang lain untuk mengumpulkan mayatmu. Kata-kata Ye Chen sangat dingin, dan matanya dipenuhi dengan rasa ingin membunuh. Tubuh para pengikut berjubah putih dan biru bergetar, yang menghasilkan rasa takut dari lubuk hati mereka. Secara khusus, mata Ye Chen bersinar dengan niat dingin dan membunuh, yang lebih seperti pedang. Itu telah mencekik tenggorokan mereka dan bisa membuat mereka mati kapan saja. Dalam sekejap mata, tubuh mereka menghilang. Para pengikut berjubah putih dan biru kembali sadar dan menemukan tubuh mereka dipenuhi keringat. Dua orang saling memandang, takut untuk mengikuti Ye Chen lagi, jarak lurus menjauh dari Ye Chen sejauh mungkin, jika tidak, aku takut kepala mereka akan benar-benar bergerak. Setelah menyingkirkan kedua pengikut itu, Ye Chen tiba di istana bobrok yang telah runtuh lebih dari separuh waktu. Secara alami, dia tahu mengapa kedua orang ini mengikutinya, yang pasti terinspirasi oleh Yin He. Yin He, jika kamu ingin bermain, maka aku akan menemanimu bermain, takut kamu tidak mampu bermain. Ye Chen mendengus dalam hatinya. Ye Chen melangkah masuk ke dalam istana yang sudah bobrok itu. Meskipun lebih dari separuhnya telah hancur, istana itu terlalu besar, bahkan separuhnya yang tersisa tidaklah kecil. Ketika kedua pria itu memasuki istana, mereka tiba-tiba merasakan benturan keras di antara mereka. Ye Chen segera mengikuti arah nafas itu, dan segera tiba di aula samping yang besar. Pada saat ini, dua orang sedang bertarung di aula samping itu. Harus dikatakan bahwa satu orang terluka dan baru saja mengenai pintu masuk tempat Ye Chen muncul. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya dan mewarnai rok putihnya menjadi merah. Mata Ye Chen sedikit berubah, dan tubuhnya bersinar dalam sekejap. Dia muncul di depannya dan mengangkatnya. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen bertanya dengan khawatir. Di negeri dongeng ini, tidak ada wanita lain yang bisa membuat Ye Chen begitu peduli kecuali Suanyu. Ketika Suanyu melihat Ye Chen, dia terkejut, lalu bersemangat, dan akhirnya cemas. Kenapa kau di sini? Kau tidak peduli padaku, pergilah. Suanyu melepaskan diri dari pelukan Ye Chen dan mendorong Ye Chen. Ye Chen berkata, aku akan mengurusnya. Ye Chen kemudian berbalik, terlepas dari apakah Suanyu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bahkan jika ada, dia tidak akan mendengarkan saat ini. Apakah kau dari Villa Tianjian? Ye Chen menatap seorang pemuda di depannya. Pemuda itu mengenakan pakaian pelayan Villa Pegunungan Tianjian. Dia membawa pedang panjang di belakangnya. Sarung pedang itu hanya tersisa, dan pedang itu ada di tangan pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat Ye Chen mengenakan pakaian seorang murid sekte Tiansu, wajahnya sedikit berubah. Orang-orang dari gerbang Tiansu tidak mudah terprovokasi, bahkan jika mereka bertemu dengan orang-orang dengan kekuatan yang lebih rendah dari mereka. Karena seluruh rumah besar Tianan tahu betapa protektifnya gerbang Tiansu. Ternyata kau mengenal gadis ini, Suanyu. Aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja tidak sengaja menyakiti Nona Suanyu. Pemuda itu langsung mengubah ekspresinya dan berkata sambil tersenyum ramah. Ye Chen masih bersikap acuh tak acuh dan berkata, apa kebenciannya padamu? Apakah kau ingin menyakitinya, bahkan membunuhnya? Pemuda itu tertegun sejenak, dan wajahnya sedikit jelek, dan dia berkata, tidak apa-apa. Aku baru saja menemukan sesuatu di sini. Karena aku bertemu dengan saudara dari gerbang Tiansu, aku akan memberikannya kepadamu. Kirim, barang ini bukan milikmu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengirimkannya? Ye Chen bersenandung. Pemuda itu berkata, apa maksudmu, Tuan? Kembalikan barang-barang yang kau ambil ke Suanyu. Selain itu, kau memukul Suanyu dengan serius. Apakah kau juga bermaksud melakukan sesuatu tentang itu? Jika Suanyu meninggalkan gejala sisa, maka kau harus bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Tidak, melayani seluruh hidupku. Meskipun nada bicara Ye Chen datar, makna mendominasi yang terungkap dalam ucapannya terungkap sepenuhnya. Setelah mendengar ini, wajah pemuda itu tenggelam dan berkata, kakak, apakah ini terlalu berlebihan? Itu bukan milik Suanyu. Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Sekarang aku memberikannya kepada kakak, hanya ingin menikah dengan kakak. Jika menurutmu ini yang harus kamu lakukan, aku akan bertanya mengapa. Dengan apa? Senyum muncul di sudut mulut Ye Chen dan berkata, sebagai murid gerbang Tiansu, aku bisa membuatmu berbaring di tanah hari ini, apakah itu cukup? Wajah pemuda itu muram dan berkata, kalau begitu, aku akan belajar keterampilan saudara. Kau jago ilmu pedang, iya.
Kalau begitu aku akan menggunakan kendo untuk menghadapimu hari ini, dan aku akan menghormatimu. Ye Chen mendengus dingin, tubuhnya gemetar, dan roh pedangnya membubung ke langit. Tidak ada pedang di tangannya, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Ini luar biasa bagi kaum muda. Bahkan saudara lelaki mereka, Yu Jianxin, tidak dapat melakukan ini. Ye Chen memiliki bau yang tajam, seperti pedang yang tajam, memberi orang tekanan yang besar. Jari-jari Ye Chen seperti jari-jari pedang, menunjuk ke arah pemuda itu. Pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju ke pemuda itu, seperti hujan pedang. Itu luas dan sangat menakutkan. Wajah pemuda itu berubah drastis, dan pedang di tangannya melambai. Semua ki pedang ditembakkan dan bertabrakan dengan roh pedang Ye Chen. Namun, itu tidak dapat dibandingkan dengan Ye Chen. Roh pedang pemuda itu terus-menerus menghancurkan, dan roh pedang Ye Chen sangat kuat dan langsung membunuh pemuda itu. Gaya pedang langit, pemuda itu meraung, dan tubuhnya berputar cepat di udara. Pedang ki menyapu seperti angin puyuh. Di udara, pedang ki mengembun menjadi pedang ki yang mengerikan dan menebas Ye Chen. Patah, Ye Chen bergumam, dan seluruh tubuhnya penuh dengan pedang ki. Dia juga berubah menjadi pedang panjang dengan momentum seperti pelangi dan menebas pemuda itu. Ledakan, dua pedang ki yang mengerikan saling bertabrakan, dan roh pedang Ye Chen tak tertahankan lagi, penuh dengan rasa yang mendominasi. Setelah menghancurkan roh pedang pemuda itu, dia langsung menebas pemuda itu. Wajah pemuda itu berubah drastis, tubuhnya dengan cepat mundur, dan dia sedikit membungkuk. Roh pedang Ye Chen menepisnya. Meskipun dia menghindari pedang itu, napas yang kuat mengirim pemuda itu keluar. Tubuh Ye Chen melintas dan muncul di depan pemuda itu. Di tangannya, dia memegang pedang panjang dengan pedang yang kuat di lehernya. Kamu punya satu kesempatan terakhir untuk meminta maaf kepada Suanyu dan mengeluarkan semua barang yang bisa kamu keluarkan, dan aku akan membiarkanmu hidup. Nada bicara Ye Chen tenang. Dia tidak perlu banyak emosi dalam menghadapi masa muda.